Kabar duka menyelimuti dunia hiburan tanah air. Komedian kesayangan masyarakat, Empok Alpa, dikabarkan meninggal dunia pada hari Jumat kemarin. Kepergiannya meninggalkan luka mendalam, bukan hanya bagi keluarga dan sahabat, tetapi juga bagi jutaan penggemar yang selama ini setia tertawa bersama candaan khasnya. Sosok Empok Alpa dikenal sebagai pribadi sederhana yang penuh kehangatan. Di balik candaannya yang mengocok perut, ia adalah figur berhati mulia yang selalu menebar kebaikan. Mulai dari membantu tetangga, menyantuni anak yatim, hingga menjadi penghibur bagi orang-orang yang sedang dirundung kesedihan, semua dilakukannya dengan tulus tanpa pamrih. Menjelang akhir hayatnya, Empok Alpa sempat menyampaikan pesan wasiat kepada keluarga, sahabat, dan penggemarnya. Pesan itu berisi tentang arti kebersamaan, kerendahan hati, pentingnya berbagi, serta pesan agar semua orang tetap tersenyum meski ia telah tiada. Wasiat itulah yang kini menjadi pengingat bahwa kepergiannya tidak menghapus jejak kebaikan yang sudah ia tinggalkan. Dunia hiburan kehilangan satu bintang yang selalu membawa tawa, namun masyarakat akan terus mengenangnya sebagai sosok yang mengajarkan arti kebahagiaan sederhana. Doa dan air mata terus mengalir untuk melepas kepergiannya, sementara tawa dan kenangan indahnya akan tetap abadi di hati semua orang. Empok Alpa lahir di tengah keluarga sederhana yang penuh dengan cinta kasih. Sejak kecil, ia sudah terbiasa hidup apa adanya, namun wajahnya selalu memancarkan tawa yang menular bagi siapapun yang melihatnya. Di balik kesederhanaan itu, ada semangat besar yang tak pernah padam. Sejak remaja, Empok Alpa dikenal oleh teman-temannya sebagai sosok yang jenaka. Setiap kali ada suasana sedih, ia selalu bisa membuat suasana kembali ceria hanya dengan satu kalimat lucu. Hal itu membuat banyak orang merasa nyaman berada di dekatnya. Ia sering diminta menghibur tetangga saat ada acara kampung. Mulai dari hajatan sederhana, pengajian, sampai acara 17-an. Walaupun belum punya panggung besar, ia selalu menampilkan yang terbaik. Bagi Empok Alpa, tawa orang lain adalah kebahagiaan terbesar. Perjalanannya sebagai komedian tidak mudah. Ia harus menghadapi cibiran dari orang-orang yang meremehkan profesi pelawak. Namun, ia tetap bertahan. Baginya, melawak bukan sekadar pekerjaan, melainkan panggilan hati untuk menghibur orang banyak. Ketika ada warga kampung yang sedih karena kehilangan anggota keluarga, Empok Alpa datang bukan hanya membawa doa, tapi juga senyum. Ia tahu kapan harus serius, kapan harus bercanda. Kelembutan hatinya membuat orang-orang merasa dihargai dan ditemani dalam duka. Ia juga dikenal suka berbagi. Meski penghasilannya saat itu belum seberapa, ia sering menyisihkan uang untuk anak yatim di sekitar rumahnya. Rezeki itu harus dibagi, biar berkah, begitu katanya. Ucapannya sederhana, tapi maknanya dalam. Di balik keceriaannya, Empok Alpa juga sosok yang taat beribadah. Ia rajin mengikuti pengajian dan selalu mengingatkan orang-orang terdekat untuk tidak lupa berdoa. Humor yang ia lontarkan seringkali diselipkan dengan pesan moral agar orang tetap ingat pada kebaikan. Pernah suatu kali, ada tetangganya yang jatuh sakit parah. Tanpa ragu, Empok Alpa datang membantu, bahkan ikut mengurus rumah tangganya sementara sang ibu sakit dirawat. Semua dilakukan tanpa pamrih, karena ia percaya kebaikan akan kembali dengan sendirinya. Saat mulai dikenal lewat panggung kecil dan acara televisi, Empok Alpa tidak berubah. Ia tetap ramah, tetap membumi, tetap menyapa siapapun yang ditemuinya. Popularitas tidak membuatnya lupa diri. Justru semakin banyak yang mengenalnya, semakin besar pula rasa syukurnya. Ia sering berkata kepada sahabat-sahabatnya, kalau kita bisa bikin orang ketawa, berarti kita sudah nyumbang. Kebahagiaan, itu pahala yang gak kelihatan, tapi Allah pasti lihat. Kalimat itu menjadi pegangan dalam setiap langkahnya. Orang-orang melihatnya bukan hanya sebagai komedian, tapi juga sebagai kakak, sahabat, bahkan ibu yang menenangkan. Ada kehangatan dalam setiap candaan, ada tulus dalam setiap tawanya. Semua itu menjadikan sosok Empok Alpa begitu dicintai banyak orang. Kesuksesan mulai menghampiri Empok Alpa setelah tampil di beberapa acara televisi besar. Namun, meski sudah mulai populer, ia tidak pernah berhenti membantu orang-orang di sekitarnya. Bagi Empok Alpa, ketenaran hanyalah jalan untuk bisa berbagi lebih luas. Ia sering pulang ke kampung halamannya membawa oleh-oleh untuk anak-anak kecil. Mereka menyambutnya dengan tawa riang, sementara Empok Alpa dengan sabar mendengarkan cerita mereka. Ia tahu, sekecil apapun perhatian bisa membuat anak-anak merasa bahagia. Bahkan ketika jadwalnya padat,
ia masih menyempatkan diri mengunjungi tetangga yang sakit. Tidak hanya datang sebentar, tapi juga memberi semangat dengan candaan yang membuat orang sakit merasa lebih kuat. Ketawa itu obat paling murah, katanya sambil tersenyum. Banyak teman seprofesinya yang mengatakan bahwa Empok Alpa adalah orang yang tak pernah pelit berbagi ilmu. Jika ada komedian baru yang bingung, ia dengan rendah hati memberi masukan. Ia tidak pernah merasa tersinggung, karena ia percaya rezeki sudah ada takarannya. Salah satu kebiasaannya yang dikenal adalah selalu menyapa kru panggung dengan hangat. Ia tidak pernah membedakan siapa artis, siapa pekerja di balik layar. Semua dianggap sama, semua diperlakukan dengan hormat. Itulah yang membuatnya begitu disayangi. Ada kisah ketika seorang penonton datang menemuinya usai acara, menangis dan berterima kasih karena merasa terbantu dari depresi hanya dengan menonton lawakan Empok Alpa. Mendengar itu, ia pun ikut meneteskan air mata. Baginya, inilah bukti nyata arti profesinya. Kebiasaan lain yang membuat banyak orang kagum adalah kedermawanannya. Beberapa kali, diam-diam ia membantu biaya sekolah anak-anak yang tidak mampu. Ia tidak pernah menceritakan hal itu di depan umum. Semua dilakukan dengan tulus tanpa pamrih. Dalam setiap candaan, ia selalu menyelipkan pesan moral. Ia percaya bahwa melawak bukan hanya soal membuat orang tertawa, tapi juga mengingatkan mereka akan kebaikan. Tawa itu penting, tapi jangan lupa sama hidup yang sebenarnya, ucapnya. Meski sibuk, ia tetap memperhatikan keluarga. Ia adalah sosok yang sayang pada anak-anaknya dan selalu ingin memberikan teladan baik. Ia sering berkata bahwa anak-anak harus diajarkan untuk rendah hati, karena hidup tidak selamanya di atas. Kehidupan Empok Alpa bisa dibilang penuh perjuangan, namun ia selalu menanggapinya dengan senyum. Bahkan di balik kesulitan, ia selalu berkata, kalau kita bisa ketawa di saat susah, berarti kita sudah lebih kuat dari masalah. Kalimat itu jadi motivasi banyak orang. Menjelang akhir hidupnya, Empok Alpa tetap tidak pernah berhenti menebar kebaikan. Meski fisiknya mulai sering kelelahan, ia tetap berusaha hadir menghibur masyarakat. Ia tahu bahwa tugasnya sebagai pelawak bukan sekadar pekerjaan, tapi amanah. Orang-orang yang dekat dengannya tahu bahwa di balik senyum ceria, kadang ia menyimpan rasa lelah. Namun, ia jarang sekali mengeluh. Baginya, hidup terlalu singkat untuk dihabiskan dengan keluhan. Lebih baik membuat orang lain bahagia. Sebelum meninggal, ia sempat beberapa kali memberikan pesan kepada sahabat-sahabatnya. Ia berpesan agar mereka tetap menjaga kebersamaan, tetap rendah hati, dan jangan lupa membantu sesama. Pesan itu kini menjadi kenangan yang selalu diingat. Ketika kabar kepergiannya datang, banyak orang tidak percaya. Rasanya begitu cepat, padahal masih banyak yang ingin melihat candaan khasnya. Namun, semua orang sepakat bahwa Empok Alpa telah meninggalkan warisan berharga, tawa dan kebaikan. Di mata keluarga, ia bukan hanya seorang komedian, tapi juga sosok ibu yang penuh kasih. Di mata teman-teman, ia adalah sahabat yang setia dan tulus. Di mata masyarakat, ia adalah penghibur yang selalu membuat hati lebih ringan. Banyak orang yang hadir di pemakamannya menangis, bukan hanya karena kehilangan, tapi juga karena merasa pernah disentuh oleh kebaikan hatinya. Ada yang pernah ditolong, ada yang pernah dihibur, ada yang pernah diberi semangat. Semuanya merasa kehilangan, meski jasadnya telah tiada, tawa dan pesan-pesannya tetap hidup. Setiap kali orang memutar tayangan lawakannya, tawa pun kembali terdengar, seakan ia masih hadir. Itulah warisan terbesar yang ditinggalkan Empok Alpa. Kini, kisah hidupnya menjadi inspirasi. Bahwa di balik seorang komedian, ada hati yang besar. Bahwa tawa bisa menjadi ibadah. Bahwa kebaikan sekecil apapun bisa meninggalkan jejak abadi. Orang-orang percaya, di alam sana, Empok Alpa kini sedang tersenyum. Ia mungkin sedang membuat malaikat tertawa dengan candaan khasnya. Namun, yang pasti, ia telah pulang dengan membawa begitu banyak amal kebaikan. Sosoknya akan selalu dikenang, bukan hanya sebagai pelawak, tapi sebagai manusia berhati mulia. Tawa yang pernah ia bagi akan terus hidup di hati banyak orang. Dan doa-doa akan terus mengalir untuknya, karena kebaikan tak pernah mati. Baik, aku akan lanjutkan cerita tentang sosok baik Empok Alpa sebelum meninggal, dengan tambahan 3 bab lagi, masing-masing tetap 40 paragraf tanpa penomoran, agar kisahnya semakin lengkap dan menyentuh. Setiap kali Empok Alpa muncul di layar televisi, wajahnya yang polos dan ekspresinya yang unik langsung membuat orang tertawa.
Namun di balik itu, ada energi yang tulus ia pancarkan. Banyak orang berkata bahwa senyumnya bukan sekadar hiburan, melainkan obat hati. Ada kisah seorang ibu rumah tangga yang mengalami depresi karena himpitan ekonomi. Ia pernah bercerita bahwa setiap kali menonton Empok Alpa melawak, hatinya menjadi ringan. Ia merasa masih ada alasan untuk tersenyum meski hidup berat. Hal itu menjadi bukti nyata bahwa Empok Alpa bukan hanya sekadar pelawak, tapi juga penyembuh luka batin banyak orang. Ia membawa harapan melalui candaan sederhana yang menyentuh kehidupan sehari-hari. Ketika ada anak-anak yang sakit di rumah sakit, ia tak segan datang menjenguk. Ia bercerita lucu, bernyanyi kocak, bahkan menirukan gaya bicara orang Betawi dengan khasnya. Anak-anak itu tertawa riang, seakan lupa dengan rasa sakit yang mereka alami. Tak jarang, dokter dan perawat ikut tertawa. Kehadiran Empok Alpa membuat suasana rumah sakit lebih hangat. Semua orang menyadari bahwa kebahagiaan adalah bagian penting dari proses penyembuhan. Banyak yang bertanya bagaimana ia bisa terus melawak tanpa merasa lelah. Jawabannya sederhana, kalau orang lain senyum karena kita, capeknya hilang sendiri. Ucapannya penuh ketulusan dan menjadi cerminan hidupnya. Empok Alpa juga pernah membantu seorang tetangga yang mengalami stroke. Ia datang setiap hari, membawakan makanan, lalu menghiburnya dengan cerita lucu. Perlahan, tetangga itu merasa lebih bersemangat untuk sembuh. Kebaikan seperti ini jarang sekali diketahui publik. Ia tidak pernah mau menceritakan hal-hal yang ia lakukan untuk mencari pujian. Justru banyak kisah tentang kebaikannya muncul dari mulut orang-orang yang pernah merasakannya. Dalam setiap langkahnya, ia selalu berusaha menjaga hati orang lain. Ia tidak suka menyakiti, bahkan dalam candaan pun ia berhati-hati agar tidak menyinggung perasaan. Baginya, melawak harus membawa kebaikan, bukan luka. Senyumnya menjadi pengingat bahwa bahagia bisa hadir dari hal sederhana. Bahkan ketika hidup berat, ia tetap percaya bahwa senyum adalah bentuk syukur yang paling mudah dilakukan. Bagi sahabat-sahabatnya di dunia hiburan, Empok Alpa adalah pribadi yang setia. Ia tidak pernah meninggalkan teman yang sedang berada di bawah. Jika ada sahabatnya yang kesulitan, ia datang tanpa diminta. Pernah ada seorang komedian baru yang hampir menyerah karena sering gagal tampil. Empok Alpa merangkulnya, memberi semangat, bahkan mengajarinya cara menghadapi penonton. Ia berkata, "Jangan takut salah, yang penting jujur sama diri sendiri." Kalimat itu sederhana, tapi mampu menyelamatkan semangat seorang sahabat yang hampir putus asa. Hingga kini, sahabatnya itu selalu mengingat jasa Empok Alpa dengan penuh rasa terima kasih. Ia juga dikenal sebagai pendengar yang baik. Jika ada teman yang curhat, ia tidak hanya mendengarkan, tapi juga memberi solusi dengan cara yang ringan. Kadang ia menyelipkan candaan agar suasana tidak terlalu tegang. Sikapnya yang apa adanya membuat banyak orang nyaman berada di dekatnya. Ia tidak pernah merasa lebih hebat meski sudah terkenal. Justru ia sering merendah, menganggap dirinya masih belajar. Di balik panggung, ia sering mengajak teman-temannya makan bersama. "Rezeki jangan dimakan sendiri," begitu ucapnya sambil tersenyum. Kebiasaan itu membuat hubungan pertemanan terasa hangat. Ketika ada sahabat yang sakit, ia rela meninggalkan kesibukan hanya untuk menjenguk. Ia percaya bahwa persahabatan sejati adalah tentang hadir di saat sulit, bukan hanya saat senang. Ada satu kisah yang begitu dikenang oleh rekan-rekannya. Saat seorang kru acara kehilangan keluarganya, Empok Alpa datang tanpa membawa kamera atau wartawan. Ia duduk di sampingnya, menggenggam tangan, dan berkata, "Sabar, semua akan baik-baik saja." Sikap itu menunjukkan bahwa persahabatan baginya bukan hanya kata-kata, tapi juga tindakan nyata. Ia benar-benar peduli, bahkan pada orang yang jarang diperhatikan. Kini, banyak sahabatnya merasakan kehilangan mendalam. Namun mereka juga merasa beruntung pernah mengenal sosok yang begitu tulus seperti Empok Alpa. Warisan persahabatan itu akan selalu mereka jaga. Meski kepergiannya meninggalkan duka, Empok Alpa meninggalkan jejak yang indah. Tawa, kebaikan, dan ketulusannya kini menjadi kenangan yang tidak bisa dilupakan. Orang-orang sering memutar kembali tayangan lawakannya bukan hanya untuk tertawa, tapi juga untuk merasakan energi positif yang ia tinggalkan. Setiap candaan terasa hidup, seakan ia masih hadir di tengah-tengah mereka. Bagi anak-anaknya, Empok Alpa meninggalkan teladan tentang keteguhan hati dan keikhlasan. Mereka tahu bahwa ibunya bukan hanya seorang artis, tapi juga pejuang yang selalu berusaha membahagiakan orang lain. Di mata masyarakat,
ia dikenang sebagai komedian berhati emas. Banyak orang percaya bahwa amal kebaikannya akan menjadi bekal terbaik di alam sana. Doa-doa pun terus mengalir untuknya setiap hari. Bahkan setelah meninggal, kisah hidupnya masih menjadi inspirasi. Banyak orang yang berkata bahwa mereka belajar untuk lebih ikhlas, lebih rendah hati, dan lebih peduli pada sesama setelah melihat perjalanan hidupnya. Acara-acara peringatan yang digelar untuk mengenang Mpok Alpa selalu penuh dengan air mata dan tawa. Tangis karena kehilangan, tawa karena mengingat kenangan indah bersamanya. Sosoknya memang tidak lagi hadir secara fisik, tetapi kehadirannya terasa dalam hati banyak orang. Setiap kali ada yang mengingatnya, seakan ia masih berada di antara mereka. Jejak abadi itu membuktikan bahwa hidup bukan hanya tentang seberapa lama kita ada di dunia, tapi tentang seberapa banyak kebaikan yang kita tinggalkan. Mpok Alpa mungkin sudah tiada, namun tawa dan kebaikannya akan terus hidup selamanya. Ia sudah menorehkan sejarah indah dalam hati banyak orang yang mencintainya. Dan kini, orang-orang percaya bahwa Mpok Alpa sedang beristirahat dengan damai, tersenyum indah seperti biasa, di tempat terbaik yang telah Allah sediakan untuk orang-orang berhati mulia. Wasiat untuk keluarga. Beberapa hari sebelum kepergiannya, Mpok Alpa sempat mengumpulkan keluarga di rumah sederhana yang selalu ia cintai. Dengan suara pelan namun penuh ketegasan, ia menyampaikan beberapa pesan yang kelak menjadi wasiat terakhir bagi orang-orang yang ia tinggalkan. Ia memandang anak-anaknya satu persatu, lalu berkata bahwa mereka harus tetap rukun dan saling mendukung. Kalau mama sudah nggak ada, kalian jangan sampai berantem. Ingat, keluarga itu harta paling besar yang mama punya, ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Pesan itu membuat semua terdiam. Anak-anaknya mencoba tersenyum, meski hati mereka diliputi firasat yang tak enak. Mereka merasakan bahwa ucapan itu bukanlah nasihat biasa, melainkan pesan terakhir dari seorang ibu. Kepada suaminya, ia berpesan agar tetap menjaga anak-anak dengan baik, membimbing mereka dalam kebaikan, dan tidak membiarkan mereka merasa kehilangan kasih sayang. Kalau nanti aku nggak ada, tolong jangan biarin anak-anak merasa sepi, katanya lirih. Ia juga berpesan agar rumah selalu dijaga sebagai tempat berkumpul. Menurutnya, rumah bukan sekadar bangunan, melainkan tempat doa dan tawa yang pernah mereka bagi. Jangan pernah biarin rumah ini kosong dari doa, pesannya. Selain itu, ia meminta agar keluarga tidak larut dalam kesedihan jika ia sudah tiada. Kalau mama pergi, jangan sedih berlebihan. Doain aja biar mama tenang. Hidup harus terus jalan, ucapnya sambil tersenyum tipis. Pesan itu seperti mempersiapkan mereka menghadapi sesuatu yang tak terelakkan. Semua anggota keluarga berusaha menahan tangis, meski dalam hati mereka mulai sadar bahwa Mpok Alpa sedang berpamitan dengan cara halus. Ia juga menekankan pentingnya salat dan doa. Jangan pernah tinggalin ibadah, karena itu bekal kita yang sebenarnya, katanya sambil menggenggam tangan anak-anaknya. Kata-kata itu melekat di hati mereka sebagai pesan abadi. Mpok Alpa tidak ingin meninggalkan harta benda, karena ia tahu apa yang dimilikinya tidak banyak. Namun ia meninggalkan warisan yang jauh lebih berharga, teladan kebaikan, tawa, dan pesan moral yang akan selalu dikenang. Keluarganya kini mengingat kembali pesan itu setiap kali merindukan kehadirannya. Mereka percaya bahwa wasiat terakhirnya adalah penuntun agar mereka tetap kuat menjalani hidup setelah ditinggalkan oleh sosok yang begitu berarti. Selain berpesan kepada keluarga, Mpok Alpa juga sempat menitipkan kata-kata terakhir untuk sahabat-sahabatnya di dunia hiburan dan penggemarnya yang selalu setia mendukung. Pesan ini ia sampaikan dengan cara sederhana, namun penuh makna mendalam. Kepada sahabat sesama komedian, ia berpesan agar mereka tetap rendah hati meski sudah terkenal. Ingat, kita ini cuma pelawak. Jangan sampai sombong. Kalau kita bisa bikin orang ketawa, itu rezeki, jangan lupa bersyukur, katanya sambil tersenyum. Ia meminta agar sahabat-sahabatnya tidak lupa menjaga persaudaraan. Jangan rebutan panggung, jangan iri-irian. Kita semua punya jalan masing-masing, ucapnya. Pesan itu terasa menyejukkan di tengah dunia hiburan yang kadang penuh persaingan. Untuk penggemarnya, ia menitipkan rasa terima kasih yang mendalam. Kalau nggak ada kalian, Mpok nggak bakal bisa sampai sejauh ini. Doain aja, ya, semoga Mpok selalu tenang, begitu pesannya kepada salah satu sahabat dekat. Ia juga meminta agar penggemarnya tidak hanya mengingat candaan, tapi juga pesan moral yang selalu ia sisipkan. Ketawa itu penting, tapi jangan lupa buat selalu baik sama orang lain. Itu yang Mpok pengen kalian ingat, ucapnya.
Salah satu wasiat yang paling menyentuh adalah tentang sedekah. Ia berpesan kepada semua orang agar tidak ragu berbagi meski sedikit. Sedekah nggak bikin miskin. Kalau kita bisa bikin orang lain senyum, itu sedekah juga, katanya. Pesan ini membuat banyak orang terdiam dan merenung. Mereka menyadari bahwa Mpok Alpa memang menjalani hidupnya dengan penuh ketulusan. Wasiatnya seolah menjadi nasihat terakhir untuk siapapun yang pernah tertawa bersamanya. Ia juga berpesan agar para sahabat dan penggemarnya tidak larut dalam kesedihan. Jangan nangis lama-lama kalau aku pergi. Mending ingat candaanku, biar kalian tetap ketawa, katanya sambil berusaha mencairkan suasana. Namun, meski ia berkata begitu, banyak orang tetap meneteskan air mata saat mengenang kata-kata terakhirnya. Wasiat itu kini menjadi pengingat betapa berharganya sosok Mpok Alpa di mata mereka. Hari Jumat kemarin, ketika kabar kepergiannya menyebar, semua orang baru benar-benar menyadari makna dari wasiat tersebut. Pesan-pesannya kini hidup di hati sahabat dan penggemarnya, menjadi pengingat abadi akan kebaikan dan tawa yang ia wariskan.